Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, di sore ini gue ingin bahas. Jadi ada sebuah mungkin semacam kayak prediksi ya. Tapi prediksi tentu saja ini berdasarkan juga dari data versi Sky Sports tentang eh, tentang Premier League musim ini 2026-2027. Nanti di akhir musim seperti apa peringkatnya, siapa yang akan menjadi juara, siapa yang akan terdegradasi, dan ya, dari versi Sky Sports ini menempatkan Arsenal ya, langsung aja Arsenal ini akan diprediksi sebagai juara dengan nilai 85 ya. By the way, ini versi super komputer dari Sky Sports. Tentu saja nanti akan ada versi-versi lainnya dan akan gue insya Allah akan bikin juga ya kontennya akan gue kabarkan juga. Misalnya nanti gue perkirakan versi Opta akan seperti apa. Jadi versi Sky Sports ini yaitu adalah Arsenal yang akan menjadi juara dengan nilai 85,24. Lalu ada Manchester City 81,65. Lalu setelahnya ada Liverpool dan juga Manchester United diperkirakan akan berada di peringkat keempat. Nah, dari empat besar ini nampaknya Sky Sports memprediksi kalau ini akan menjadi persaingan dua tim saja untuk memperebutkan gelar juara, yaitu adalah Arsenal dan juga Manchester City. Sementara klub-klub lain seperti Liverpool, Manchester United, bahkan Chelsea yang diprediksi ada di peringkat kelima dan Tottenham Hotspur ada di peringkat keenam, itu ya akan bersaing lebih untuk memperebutkan dua tempat di peringkat 3 dan juga di peringkat keempat. Dan menurut gua ya, kalau melihat perkiraan angka Liverpool 76, Manchester United 75 dan bahkan Chelsea 72, ya ini sih masih tipis. Jadi bisa saja konfigurasi ini berubah. Sementara Arsenal dan juga Manchester City, Arsenal ini diprediksi nilainya ada di angka 85, sementara Manchester City ini di 81, jadi selisihnya 4 poin. Dimana dari selisih 4 poin ini pun juga gua pikir tidak terlalu telak-telak banget ya. Artinya ini apa ya, perkiraan ini masih ataupun prediksi ini masih sangat mungkin bisa berubah. Nah, gua mencoba untuk melihat pertama ya, ketika Sky Sports ini memberikan perkiraan di musim lalu. Pada saat itu mereka memperkirakan kalau Arsenal akan menjadi juara dan Manchester City menjadi runner up, di mana pada kenyataannya seperti itu. Tapi bagaimana peringkat ketiga, peringkat keempat ini berubah, di mana tadinya Liverpool dan juga Chelsea diprediksi peringkat ketiga dan juga peringkat keempat, tapi pada kenyataannya kedua tim ini tidak berada di peringkat ketiga dan juga peringkat keempat. Manchester United diprediksi berada di peringkat kelima, tapi pada akhir musim lalu justru finish di 3 besar. Nah, kalau gue lihat lagi dari sumber yang lain ya, karena gue sebenarnya juga berusaha untuk menggali perkiraan apa yang dilakukan oleh Sky Sports musim lalu. Kalau terkait dengan Manchester United, memang disebutkan kalau Manchester United ini berada di papan tengah. Musim lalu diprediksi seperti itu, dan menurut gue sangat make sense kalau melihat apa yang terjadi bagi Manchester United di musim sebelumnya, di mana pada saat itu Manchester United kan finish di peringkat ke-15. Bahkan sempat ada pembahasan apakah Manchester United akan terdegradasi atau tidak. Jadi disitulah keadaan Manchester United 2 musim yang lalu, sehingga misalnya musim lalu diprediksi Manchester United akan melakukan lompatan yang sangat tinggi, juga di luar menurut gua ya perkiraan ataupun prediksi yang dilakukan. Apalagi pada saat itu belum ada gambaran apakah Manchester United misalnya akan melakukan pergantian manajer atau tidak di tengah musim, di mana ya ini juga salah satu faktor besar yang membuat era Manchester United finish di 3 besar musim lalu menurut gua. Nah, yang menarik adalah musim ini Manchester United diprediksi berada di peringkat 4, atau kalau gue ambil secara keseluruhan, Manchester United diperkirakan diprediksi akan berada di zona Liga Champions. Manchester United yang ketika prediksi ini dibikin tentu saja juga berdasarkan skuad yang mereka miliki musim ini dan dibandingkan juga dengan skuad-skuad
dari tim-tim Premier League lainnya sampai dengan sejauh ini. Jadi mungkin kalau ada perekrutan terbaru tidak dimasukkan ke perhitungan kali ini. Bagaimana gue melihat prediksi ini? Apakah ini merupakan hal yang mungkin? Gue pikir mungkin saja. Walaupun Manchester United berlaga di 4 kompetisi, termasuk juga di Champions League ya, tapi bagaimana mereka memberikan semacam kayak prioritas dan juga bobot di kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti. Ini juga terkait dengan, menurut gue ya, secara ringan amatiran, kedalaman skuad yang Manchester United miliki. Karena kedalaman skuadnya menurut gue masih terbatas. Lebih bagus daripada musim lalu, tapi belum dalam level Manchester United ini bisa, menurut gue secara ringan amatiran, bisa berada di papan atas ataupun juga bersaing dengan kompetitif di semua kompetisi yang diikuti. Menurut gue pada akhirnya nanti akan ada prioritas, mana yang akan mereka lebih ajukan, mana yang mereka akan lebih tempatkan lebih tinggi dalam perjalanan. Dan menurut gue Premier League nampaknya masih akan menjadi prioritas utama, sehingga Manchester United akan memberikan bobot yang besar di sana. Dan nanti ada implementasinya, misalnya squad yang akan disiapkan oleh Michael Carrick dan lain-lain. Itu pertama. Lalu kedua, kalau misalnya prediksi ini menjadi kenyataan bahwa Manchester United katakan ada di 4 besar, kalau dilihat dari periode musim lalu ya berarti ada penurunan 1 peringkat dari peringkat ketiga peringkat keempat. Apakah ini merupakan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk? Gua lihat tidak. Seperti sering gua katakan sebelumnya, gua lebih melihat konsistensi Manchester United di musim ini. Tentu saja di samping konsistensi, gue juga berharap ada perbaikan ya. Tapi nomor satu perbaikan dan juga perkembangan. Tapi gue harapkan nomor satu ada konsistensi, ada konsistensi. Karena gue melihat dalam beberapa musim terakhir Premier League ini semakin kompetitif, semakin sulit persaingannya. Untuk sebuah klub bisa berada pada posisi yang sama, posisi yang katakanlah di papan atas ya, yang sama dalam beberapa musim secara konsisten, itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Oleh karena itulah gue memberikan kredit betul kepada Arsenal misalnya, Mikel Arteta ya, lalu juga kepada Aston Villa yang secara konsisten bisa berada di papan atas, Manchester City juga. Nah, bagi Manchester United sendiri, kalau mereka bisa konsisten berada di zona Liga Champions, gue tidak melihat hanya peringkat papan atasnya saja, tapi juga apa sih yang mereka bisa dapatkan dari peringkat ketiga ataupun peringkat keempat. Ada kesamaan, yaitu adalah zona Liga Champions. Mereka akan berlaga lagi di kompetisi Eropa musim depan, di mana itu berarti sangat banyak banget. Bukan hanya bagi fans ya, kita bisa menyaksikan Manchester United di Champions League lagi. Tapi bagaimana Manchester United bisa konsisten berada di Champions League, itu juga tidak mudah. Kalau kita melihat misalnya 10 tahun terakhir, ini bukan hal yang mudah yang dilakukan oleh Manchester United. Jadi ini juga menunjukkan adanya hal yang paling tidak positif. Lalu nomor 2, ada pengaruh di situasi finansial bagi Manchester United. Dengan berlaga di Champions League, maka pemasukan ini akan terjaga dari sisi finansial. Lalu nomor 3, ini juga akan berpengaruh besar di bursa transfer selanjutnya, di mana dengan memastikan Manchester United berlaga di Champions League, ini akan menjadi daya tarik yang kuat bagi pemain-pemain incaran ataupun juga pemain-pemain saat ini yang berada di klub yang mungkin diproyeksi akan diperpanjang. Jadi ada banyak unsur positif buat gue yang gue saksikan atau gue lihat dari Manchester United kalau bisa konsisten berada di zona Liga Champions untuk musim ini. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan tadi yang gue katakan dan ingin gue sampaikan juga kepada Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United dengan situasi skuad Manchester United yang ada saat ini, dengan 4 kompetisi, dengan prioritas yang mungkin Manchester United akan pilih ya. Dan menurut gue nanti faktor yang nomor 3 itu yang akan dilakukan oleh Manchester United musim ini. Mungkin tidak Manchester United finish di 4 besar seperti yang diperkirakan oleh Sky Sports. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.